Kita di sini sebagai publik ya, sebagai masyarakat fokus ke anjuran pemerintah dan pemerintah harus fokus ke solusi. Oh stop pak, nggak boleh lewat, batas jam sekian gitu kan nggak mungkin. Ya bisa jadi perusahaan makin down, karyawan dirumahkan semua, gue bisa kehilangan pekerjaan. Media ini menjadi suppliernya, demand-nya kita. Kita nih lagi ketakutan, ya disuplai sama ketakutan juga. Ya itulah profitnya di situ. Ada tahu youtuber yang begitu? Lu lihat aja belum tahu lu ya? Ini aja. Salep. Nih kita lihat nih perkembangan corona per 13 Mei 2020. Corona. Ini dari salah satu stasiun TV nih, Le. Kita coba lihat. Cas. Bisa dilihat di website COVID-19. Mana sih? Ini di Kompas TV ah. Totalnya hari ini adalah 15.438. Kemudian jumlah negatifnya adalah 108.134. Rinciannya adalah sebagai berikut. Nah, berarti nih intinya nih COVID-19 ini makin hari makin nambah nih, Le. Gas. Artinya kalau grafiknya masih naik, PSBB ini belum ada jangka waktunya nih yang valid nih. Ya bisa jadi diperpanjang nih. Nah, itu maksud gua. Ini kan corona masih banyak nih, masih nambah tiap hari kan. Kalau DKI Jakarta Sekarang kan pemerintah ngeluarin regulasi bakal ada apa akan PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya namun aktualnya ya banyak kondisinya lah kayak di daerah rumah gua gitu masih rame aja situasinya sebenarnya sih. Nah, artinya kan dampaknya nih ke orang-orang yang kerja di rumah nih sama yang kehilangan pekerjaan. Situasi corona nih berarti kan masih panjang, orang-orang yang belum dapat kerja juga makin susah gitu kan. Jelas. Nah, di sini Jo, pandangan karyawan yang kena WFH sama pandangan orang yang WFH dari dulu. Ya maksud gua inilah. Tuh masih ada motor kan? Ini sampai pagi nih rame nih. Gua nih WFH udah 2 bulan. Gaji tetap masuk sebulan. Cuma ya dipotong lah. Ada potongan. Cuma jangan kata lu enak gitu kan. Tetap aja nggak enak, John. Stres. Mental lu nih diserang gitu kan. Lu tiap hari di rumah aja. Mau keluar nggak bisa gitu kan. Mau kerja apa yang dikerjain. Jadi stres juga gitu kan. Tapi gua masih syukur alhamdulillah lah masih dapat penghasilan gitu. Tapi gini, gua nemuin fenomena nih. Di sini fenomena mental karyawan sama mental wira swasta gitu ya, alias nggak terikat perusahaan gitu ya. Di sini kelihatan nih, yang mental karyawan nih, ketika WFH nggak ada kerjaan, down, stres, John, kayak gua nih. Contoh lah, let's say gua mau jualan gitu, gua nggak terbiasa jualan, dipaksa jualan, dan itu melawan ini gua gitu, hasrat gua gitu ya. Ya nggak bisa gua. Karena gue emang udah dasarnya karyawan, budak korporasi, bekerja dengan sistem. Ketika nggak ada kerjaan, jadi stres, John. Sehari 2 hari enak, seminggu enak lah. Gue nonton Netflix gitu kan. Sekarang gue mau kerja nih, meeting, bahas project. Kliennya juga WFH, John. Klien gue WFH, supplier gue WFH. Yang di meetingin apa, John? Gue mau update nih, project yang di Banda Aceh gimana, Pak? Karena WFH, Pak, pending dulu sementara. Ya udah, kita kan sebagai apa ya? Ya udah nggak ada kerjaan nih, John. Jadi ya kayak gitu loh gue tiap hari gitu kan. Ini bicara mentality health, kesehatan mental, John. Orang gue kerja nih tiap hari bangun pagi sampai sore gitu ya. Sekarang WFH ya bangun pagi juga. Ya walaupun habis bangun absen tidur lagi gitu kan. Nah itu gue tiap hari kayak gitu, lu bayangin 2 bulan. 2 bulan gue kayak gitu. Gue nggak biasa jualan, nggak biasa dagang. Ketika WFH nggak ada kerjaan, gue stres, John. Gue mau coba nih, kayak lu lah nih, lu sekarang ya ini fenomena yang gue dapet ya. Orang yang terbiasa WFH dari dulu, sekarang ini lebih produktif, lu ngerasa nggak? Betul. Ya kan, orang yang nggak punya kerjaan dari dulu sekarang lebih produktif. Entah itu bikin masker, kayak nyokap gue kan wira swasta dari dulu ya, bikin masker. Terus sekarang lu nih, lu bikin kue kan, mau lebaran. Di balik itu kan banyak nih bidang lu nih, ya kan. Lu bikin ternak ikan, lu bikin ternak sapi, sayuran gitu kan. Hasil lu sendiri nih, nggak ada warisan ya kan.
Nah, itu terjadi saat pandemi ini gitu. Nah, pas pandemi lu ngapain? Malah Nanem. improvement gue banyak. Banyak improvement lu kan? Banyak malah tambah banyak ide-ide. Nah, ini fenomena ini yang unik nih, John. Nah, sekarang nih gua ngeliat nih orang-orang kayak lu gitu ya, yang udah wira swasta dari dulu, bahkan sekarang lu lebih produktif lah gue lihat gitu ya. Artinya kan di sini ada perbedaan mental nih. Itu Kalau kan dibicara dari penghasilan apa nih, namanya? penghasilan gue yakin lu paling banyak. Apa namanya? Lu bikin kue 50 Fenomena toples. yang lu lihat secara aktual ya kan. Kalau dari yang gue lihat secara aktual ya, apapun keadaan, situasi, kondisi ya kita harus tetap mensyukuri ya kan. Apapun itu ya, mau susah, mau senang, mau pandemi corona ya kan. Tapi kita jangan sampai patah semangat ya kan. Nggak dulu sih, yang kemarin-kemarin sebelum pandemi COVID-19 gue usaha agak mengalami banyak batu terjal ya. Sekarang ya alhamdulillah sekarang bisa dapat ide-ide cemerlang ya, kayak biasalah kalau mau lebaran kan bikin kue ya. Kayak ada order masker ya, lumayan kita kontak-kontak kawan-kawan yang ada channel masker. Intinya ada perbedaan, sekarang lu lebih produktif gitu ya. Benar nggak? Betul. Nah, di sini kan sebenarnya fenomenanya di sini perbedaan mental sih sebenarnya. Orang yang nggak bisa kerja, karena gini, gua nggak kerja juga ada potongan-potongan gaji, John. Nggak full. Jangan kira orang yang kena WFH, karyawan yang kena WFH itu bisa selalu aja di rumah gitu. Ya kalau rumahnya ada kolam renang sih, woles hai John ya kan. Lu bisa berenang, lu bisa ngoleksi mobil gitu. Cuman kita gimana John? Gua ngontrak nih di Bintaro. Kontrakan gua 4x4 lah. Gua keluar kamar, dapur, kamar mandi, garasi. Gua keluar kamar, kalau nggak kamar mandi ke dapur, kalau nggak ke garasi. Udah muter-muter situ doang John. Seminggu gua nyantai nonton film, Netflix dan lain-lain lah. Ini sekarang udah 2 bulan nih. Gue kayak gitu-gitu aja, lu bayangin gimana John? Ya bisa mengganggu tadi fenomena Iya. kesehatan mental, bener. Apalagi kalau kita nggak pinter-pinter mencari apa namanya sesuatu improvement yang baru gitu kan untuk menghadapi situasi kondisi kayak gini gitu kan. Iya. Ya nggak cuman buat gua, buat Iya. semua masyarakat yang ya bukan semua, seluruh dunia yang terdampak, ya kan. Yang nggak wira swasta kan gua doang banyak gitu kan. Pokoknya ya semakin adanya pandemi ini kita bukannya tambah down, malah tambah up gitu. Tetap semangat ya kan, kita selesai pandemi ini harus terus tingkatin. Tetap semangat, tapi pas pandemi ini lu makin semangat nggak? Makin semangat. Makin semangat. Semangat. Oh, karena lu mencari banyak peluang di situ kan. Betul. Nah, di situ perbedaannya. Peluang Frame lu nih lebih luas. Sedangkan gua yang budak korporasi, frame-nya sedikit, John. Cuma satu sistem yang gue lihat. Ya kantor gua mau kayak gimana ya gua harus ngikut, ya itu bedanya. Lu stres nggak? ya kalau stres ya adalah sedikit masalah, misalkan ini kurang ini, kita mikirin gimana cara nyarinya, ya wajar lah. Gini. Tapi belum sampai Oke. ke tingkatan yang lebih Misalnya nih. akut gitu loh. Misalnya nih, pandemi ini atau enggak PSBB inilah diperpanjang sampai 2 bulan ke depan. Lu mau ngapain? PSBB diperpanjang sampai 2 bulan ke depan. Iya. Ya, yang pertama kita sebagai warga negara yang baik kita ikuti aturan pemerintah, ya kan. Tapi jangan ya normalnya kita Jangan tak kabur lah gitu ya. Jangan kita gua misalkan- mentang-mentang gua masih muda, gua sehat gitu ya. ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Apa namanya? Ya PSBB kan tetap kita ada keperluan yang urgent ya tetap. Ya walaupun penyakitnya nggak seseram yang dipikirkan safety gitu. diri sendiri, masker, helm, ya kan. Kebersihan. Kebersihan diri, cuci tangan aja, sering-sering cuci tangan. Nah, terus 2 bulan ke depan, misalnya nih PSBB 2 bulan ke depan yang berpanjang, lu mau ngapain? Kalau dari Aturan pemerintah lu ikutin, satu aja yang prioritas. Betul. Gua rasa semua orang setuju lah ya, atas poin nomor 1 ya. Ya gimana pun juga di sini pemerintah, ya hanya pemerintah yang emang harus pemerintah yang harus kita ikutin gitu kan. Karena kan pemerintah juga mikirnya kan nggak sembarangan, banyak kajian-kajian gitu John sebelum menerapkan PSBB ini gitu ya. Semua aspek dia pertimbangin gitu. Ya kita ikutin dulu lah pemerintah gitu. 1 nih. Poin kedua lu mau ngapain? poin kedua, kalau untuk di bidang pekerjaan paling ya tetap
usaha lu gitu ya. Konsisten di bidang usaha. Apalagi lu kan lu ternak ikan kan. Ternak ikan Ikan, lele. nah ikan lele. Ikan lele. Nah, lu panennya 2 bulan ke depan, pas banget kan. Bahkan lu 2 bulan ke depan nyayur ya. Nyayur, panen Jon. Plus. Ya kita lihat situasi kondisi PSBB diperpanjang, ya kita tetap konsisten aja dengan apa yang udah kita lakukan. Nothing tulus saya. Tetap ikuti anjuran dari pemerintah, pembatasan. Itu kan tadi poin 1 udah pemerintah. Poin 2 lu improvement, tetap lu jalanin. Nah, poin ketiga apa? Poin kedua tadi konsisten. Oh, ya, konsisten ya poin kedua ya. Ya paling ketiganya tadi improvement untuk kedepannya, apa ada yang bisa diperbarui. Ya intinya lu 2 bulan ke depan lu catet lah, ada Iya, peluang apa lu ambil, orang butuh ini gue jabanin, orang butuh ini gue jalanin. Ya justru teman kita ini dia yang menyediakan kebutuhan orang gitu kan. Karena di dalam bidang usaha gua ya kebetulan ini sembako gitu kan, apa bahan pangan. Ya kan bahan pangan kan di usahanya tetap dibuka gitu kan, nggak ada penutupan sama sekali. Dari segi keuangan gimana? Gimana gua? Ya lancar ya. Karena lu selalu berkembang. Kata lu, bentar, gua flashback bentar. Gua urutin nih. Secara mental nggak terganggu ya. Secara pemasukan bahkan lebih Mental, naik sekarang. psikis, Nah, dulu gua lagi ngomong. Kedua, secara pemasukan bahkan lebih bagus ya kan, makin banyak peluang. Ya udah, kalau dari segi karyawan yang WFH nih menurut tuh gimana? Kesehatan mental dan psikis gitu kan. Mental sama ekonomi. Ya. Gua nggak tahu nih karena kan namanya karyawan ngikutin perusahaan ya. Kalau 2 bulan ke depan masih PSBB, ya gua nggak tahu nih kondisi perusahaan nih goyang apa enggak. Kalau misalnya goyang, perusahaan harus tutup, ya gua kehilangan pekerjaan, Jon. Ekonomi gua terganggu. Nah, kalau sekarang kondisinya gua WFH, gua terima gaji nggak penuh. Karena gua di rumah, gua mau ngerjain proyeknya nggak ada. Klien gua WFH, supplier gua WFH, teknisi gua WFH. Nggak ada yang dikerjain. Jadi aktivitas gua sehari-hari ya bangun tidur, absen, gaji gua nggak terima full, THR diproret, dicicil, goyang lah ekonomi gua intinya gitu. Ya, inilah aspirasi dari karyawan Sapa. korporasi. Oke, selanjutnya yang kedua, psikis dan mental menurut dari pandangan karyawan korporasi itu bagaimana? Goyang, stres. Namanya kalau korporasi kan kita ikut sistem gitu ya. Perusahaan lagi improve ya kita ngikut aja di belakangnya gitu, Jon. Ya sekarang nggak ada kerjaan ya gue stres intinya. Ngelakuin yang gitu-itu aja tiap hari. Lihat berita yang kena kasus COVID makin naik. Lihat berita yang bikin ya banyak lah. Malah bikin jadi down semua. Iya, ya sebenarnya kebutuhan supply and demand. Sini ada supply and demand, Jon. Media ini menjadi suppliernya, demand-nya kita. Kita ini lagi ketakutan, ya disuplai sama ketakutan juga. Ya itulah profitnya di situ. Terus gimana kalau kebijakan pemerintah memperpanjang masa PSBB sampai ke 2 bulan ke depan nih? Dari pandangan dari karyawan korporasi ini gimana? Ya nggak ada, gue nggak tahu mau ngapain. Improvement Nggak untuk ada. diri sendiri untuk misalkan cari sampingan gitu kan? Nah di sini gue lihat fenomenanya. Ya gue terbiasa kerja korporasi. Ketika perusahaan down ya gue ikut down, ketika perusahaan naik ya gue ikut naik. Kalau amit-amit sampai 2 bulan ke depan, ya bisa jadi perusahaan makin down, karyawan dirumahkan semua, gue bisa kehilangan pekerjaan. Yang terbiasa kerja sama orang, sekarang gue harus kerja sendiri. Udah stres tambah stres lagi. Kayak gitu. Karena ide belum ada, Ide belum ada, gue kagak. Iya. Budget terkikis. Nah, ya nggak ada. Gue mau improve juga paling gue ngelihat dari yang orang-orang yang biasa ngedagang kayak lu, gue sharing lu bikin ini jadi enak gitu. Lu mau bikin ini jalanin, nah gue nih kacamata gue karena nggak terbiasa kayak gitu, jadi kebanyakan melihat resikonya dulu, actionnya nggak ada. Lihat resiko, actionnya nggak ada, akhirnya nggak dijalanin. Menciptakan habit baru lah kalau mau gue lihat ya di sini ya. Kalau kita ambil hikmahnya di sini ada banyak peluang-peluang dan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya mau nggak mau orang yang kehilangan pekerjaan harus usaha jadi udah swasta. Ya mau nggak mau lu harus survive kayak gitu. Kalau lu udah kebiasaan dagang, habit ya udah ada, ya bisa jadi kayak lu tadi gue pemikirannya jalanin ini. Jadi enak gitu tak ya kan. Sekarang sih gue masih gimana ya? Ya nggak ada. 2 bulan ke depan gue tetap ngikutin perusahaan gue gimana? Ya kalau down ya gue down, kalau naik gue naik. Iya, ibaratnya sekarang perusahaan ya itu orang tua kita. Ya, orang tua kita menganjurkan seperti apa ya kita harus ikutin kan gitu. Iya. Orang tua kita down ya mau nggak mau kan kita terbawa gitu kan. Ya sekarang gini aja lah, kita mencari solusi lah. Ya, sekarang ini semua orang lagi mode survival nih. Gue rasa semua orang sepakat
Kita lagi mode survival. Gua juga ditantang, dipaksa untuk improvement dalam kehidupan sehari-hari, dalam improvement nyari peluang baru gitu kan, agar menciptakan habit wira swasta itu. Karena sebenarnya kalau wira swasta itu ya lebih fleksibel waktunya, pemasukan juga sebenarnya kalau kita udah tanam lama buahnya juga manis gitu kan. Kalau gua kan enggak gitu kan, stagnan aja, flat. dapat segitu ya segitu, ntar tahun depan gaji naik gitu kan. Gitu aja, udah nyaman. Nah, masukan lo nih buat pemerintah gimana nih? Masukan buat pemerintah perihal PSBB. Menurut gua ada plus minusnya. Kalau wira swasta ya tergantung bidangnya tadi kan. Kalau gua kebetulan bidangnya bahan pangan. Ya nggak Jadi lo mungkin. enjoy gitu ya? Ya nggak mungkin bahan pangan tuh di stop ya kan. Walaupun kita bawa banyak sayuran, nggak mungkin kan. Lagi PSBB, wah stop pak, nggak boleh lewat, batas jam sekian gitu kan, nggak mungkin. Tapi ada beberapa yang wira swasta yang memang bukan bahan pangan, misalkan dia bawa besi baja atau apa gitu kan, nggak terlalu urgent gitu kan. Kalau memang bahan pangan kan nggak bisa di stop gitu kan. Masukan buat pemerintah ya tadi ya udah cukup bagus, agak lebih ditingkatkan lagi. Ada Kalau kemajuan ya, ada kemajuan ya. kalau Berarti memangnya mau diperpanjang sampai 2 bulan ke depan. ya jangan lah. Ini kan gua tadi berandai-andai 2 bulan ke depan. Iya, Kalau misalkan, kalau gitu bisa kan. ya jangan. Kalau bisa Misalkan, secepatnya ya lah. pelayanannya Dari kita mesti mau lebih lebaran. ditingkatkan. Pelayanan kayak tadi bansos harus lebih tepat sasaran, bantuan sosial untuk ya warga yang kurang mampu. Ya, yang fenomenanya yang kemarin ada miss, beritanya viral tuh yang sekdes dicopot jabatannya sama Lu beneran viral nggak? Ganjar Pranowo, Beneran tuh? Gubernur Jawa Tengah. Beneran tuh? Iya, gua kan memantau juga dari Oh. medsos, walaupun kita Karena nggak tukang sayur kan, tukang ikan, ya kita tetap memantau nih apa nih yang terbaru gitu kan. Iya, berarti nggak tepat sasaran ya. Tepat sasaran, kalau tepat sasaran. Ya kalau menurut gua harus banyak riset sih dari negara-negara yang udah bebas PSBB ya. Banyak riset, ambil pengalamannya lah dari negara-negara yang udah bebas PSBB gitu kan. Dan risetnya juga harus makin luas nih. Karena dari hasil riset-riset itu kan bakal ceritakan solusi sebenarnya kan. Ya entah itu dari vaksin, entah itu dari habit baru gitu. Bisa jadi nanti semua korporasi, semua pelayanan publik, semua perdagangan itu bisa dari rumah gitu kan. Ya entah gimana caranya, intinya ya menciptakan habit baru, tapi gimana caranya habit baru itu menjadi keuntungan, Tetap menjadi profit. Tetap apa namanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lah gitu. Iya, ya nggak tahu lah nanti skemanya gimana. Intinya tetap banyak riset dari negara-negara yang udah bebas, banyak monitoring lah untuk bantuan-bantuan yang seperti BLT gitu ya. Lebih dimonitor agar lebih tepat sasaran. Kemarin kan kita udah dapat contoh tuh dari Vietnam yang semua sekolah udah masuk, karyawan udah masuk kerja. Di Asia Tenggara tuh udah ada contoh, kemarin kita udah dapat tuh. Ya mudah-mudahan aja kita cepat selesai, cepat bisa mengikuti yang Iyalah. sudah clear masalah COVID-19 gitu kan. Bisa beraktivitas seperti semula, anak sekolah, anak ujian sekolah, yang kuliah, yang bekerja gitu Kerja kan. di lapangan gitu Di kan. lapangan semua tetap bisa normal. Kalau untuk sekarang sih programnya sih udah bagus, cuma ya tinggal ditingkatin lagi aja monitoringnya gitu kan, kayak BLT dan kartu prakerja gitu kan. Nah, terus yang paling penting nih, menurut lu COVID ini bakal hilang nggak? Untuk hilang secara 100% ya bisa aja, tapi kita bermain dengan waktu. Wah, Kalau menurut lu gimana Le? kayaknya nggak bakal sih. Nanti ini bisa hilang atau enggak? Enggak. Karena kalau menurut gua nanti tuh kayak udah kebiasaan aja gitu. Biasanya orang ke rumah sakit, dok sakit, oh ini masuk angin gitu ya. Dok sakit, batuk, flu. Nanti bakal ada, sakit apa lu? COVID gitu kan. Anjir gua kena corona, nggak masuk dulu gua. Nggak masuk, sakit apa corona gitu. Menurut gua jadi udah kebiasaan. Dan semua orang udah kena, jadi bakal ada, setiap orang bakal punya imunitas gitu kan. Sebenarnya kan kalau dilihat dari dampaknya ya, lebih bahaya kan kalau dari kita lihat dampaknya itu kan DBD, TBC itu kan lebih bahaya kan. Kalau dibandingin nih, orang kena COVID sama orang kena tipes. Lu kena tipes lu bisa ngapain sekarang gue tanya? Nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Lemes kan? Panas badan lu, trombosit pahit. turun, mulut pahit, makan nggak bisa, Makan nggak enak. ya kan? Lu mau mandi juga kena air nggak bisa, ibaratnya lu lebih parah lah, lebih down. Uyuhan. Hah? Uyuhan. Apaan tuh? Ya kalau kata orang Bekasi uyuhan. Oh iya. Lemes. Kalau yang gue lihat nih dari case
pasien nomor 2 apa nomor 3 ya, yang nari-nari itu. Pasien. Iya kan dulu kan yang pertama banget tuh ada pasien nomor 1 yang udah sembuh. Itu kan kalau dilihat Depok. yang di Depok ya. Yang ibu mana? Bukan, nah itu ibuan bukan, ada lagi yang dia kayak di Bandung deh. Kayak di Bandung. Jadi dia sampai bisa ke rumah sakit, John. Dia bisa bawa motor. Lu bayangin, lu kena Covid positif, lu bawa motor. Pakai jaket, pakai helm nih. Celana pendek, sendal jepit. Coba lu posisikan kena tipes, lu bawa motor. Kalau nggak tewang lu pinggir jalan ya kan? Iyalah, joprak. Tuh. Gitu, John. Bawa motor sampai rumah sakit, dicek positif, karantina. Ini masih bisa aktivitas. Sedangkan yang kena tipes atau DBD gitu kan itu parah banget kan. Ya cuma kalau kita debat ke situ nggak bakal kelar nih. Kalau misalnya debatnya fokus ke wah teori ini bilang ini nggak berbahaya, ya sebenarnya ya itu masukan itu bagus sih buat pemahaman kita gitu ya. Jadi pandangan kita jadi lebih lebar gitu kan. Kita juga wawasan lebih luas. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih yang menciptakan teori-teori seperti itu, juga ada bagusnya juga sebagai kita gitu ya, orang yang nggak tahu jadi tahu, pandangan kita nih jadi lebih luas lah. Ya, cuma kalau fokusnya di situ sebenarnya ya nggak bakal selesai, yang ada malah ada kubu pro, kubu kontra, Panjang lagi. ribut, chaos, John. Jangan sampai lah. Nah sekarang nih himbauannya yang bagus ya itu, pemerintah fokus ke solusi, masyarakat ikutin aja himbauan pemerintah, anjuran pemerintah. Jadi ya isinya kan pemerintah juga orang-orang yang inilah nggak Intelektualnya tinggi. yang berintelektual gitu ya, meskipun nggak semua gitu ya. Ya itulah pokoknya di video ini gue cuma sharing aja lah perbedaan mental orang yang wira swasta sama yang budak korporat gitu ya. Mengalami pandemi ini apa bedanya? Dari segi Ekonomi, segi mental gitu ya, segi produktif. Di sini ketahuan kan, based on true story lah. Karena kan kebetulan juga si Dika ini kan aktual. ngalamin, gue juga ngalamin. Ya intinya semua di sini sepakat bahwa virus ini sangat mengganggu kestabilan sosial, ekonomi dan lain-lain. Semoga semuanya selesai lah ya. Clear, udah semuanya ditarik lah, kayak PSBB ini udah nggak ada lagi, orang-orang bisa. Masih ada tuh yang balapan tuh. Yoi. Ini bentar lagi nih, ranking nih. Kita tetap semua berdoa untuk ya tetap yang pertama ikuti anjuran pemerintah, apapun yang pemerintah berikan, masukan, kebijakan itu yang terbaik lah untuk semua masyarakat kan gitu ya. Terus yang selanjutnya kita berdoa, mau apapun agamanya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pandemi ini, virus ini cepat berakhir. Apalagi ini udah mau masuk lebaran ya kan, kita masa lebarannya online ya, sabar-sabar aja dulu deh. Iya. Yang penting Prihatin lah ya lebaran tahun ini. ikuti anjuran pemerintah ya, jangan pulang kampung ya, jangan nekat. Ya udah sih, setahun sekali ya video call lah udah cukup gitu kan. Harus diikutin lah gitu lah, biar cepet. Iya. Yang penting masyarakat nurut pemerintah ya aman lah. Jangan melanggar ibaratnya. Ya, melanggar. kita di sini sebagai publik ya, sebagai masyarakat fokus ke anjuran pemerintah dan pemerintah harus fokus ke solusi. Situ sih harusnya. Solusi, perbaikan, Ya. peningkatan pelayanan gitu kan. Ya. Agar masyarakat nggak banyak mengeluh gitu kan, karena ini banyak kaum ojol Maksudnya dibayarin gitu. supaya nggak simpang siur gitu Kayak beritanya. kemarin kan ojol nggak taunya yang digratis, yang ditunda cuma yang corona ya kan. Oh gitu. Taunya yang kena corona doang, yang dibebaskan angsuran pembayaran kreditnya gitu. Jadi informasinya salah paham gitu kan, apalagi ojol kita banyaknya kan udah nggak kehitung gitu. Kasihan. Iyalah, fokus ke solusi lah pemerintah lah. Ya ini Semangat. pandangan dari kita lah, dari gua gitu kan, dari teman gua. Kita sharing lah di sini, curhat gitu ya. Yang kita alami sebenarnya ya aktualnya seperti apa gitu ya. Karena kalau dari sini kan berita-berita heboh banget gitu. Ya udah, kita mau sahur dulu lah. Oke. Setengah jam Sahur. lagi imsak nih, John. Jangan lupa puasa biar berkah. Puasa, John. Lau begadang-begadang sholat lu. Bangun siang, bangun sore, tidur. Ada beberapa tim pas puasa. Ada yang tim puasa sholat kagak, ada yang tim sholat puasa kagak, ada yang tim dua-duanya sholat kagak puasa kagak. Itu yang bahaya.